Ya, salam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Siapa? Latifah. Oke, gimana Latifah? Tentang kuliah. Namanya. Jadi gini, teman-teman. Kita itu di sini pengelola fakultas. Fakultas itu adalah lembaga yang di bawah rektor universitas, fakultas, jurusan. Nah, yang punya visi misi itu selain universitas juga fakultas. Jadi jurusan hanya mengikuti. Nah, kami di sini adalah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Fakultas itu adalah lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan. Fakultas yang menelurkan guru-guru calon pendidik itu adalah di fakultas kami ya. Jadi visi misinya, visi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Ilmu Keguruan itu teman-teman menjadikan LPTK. LPTK itu tadi lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang unggul, kompetitif dan profesional di tingkat Asia Tenggara. Gitu. Kemudian dijabarkan di dalam misinya panjang lebar. Begitu ya. Jadi kami di sini adalah fakultas pendidikan yang tujuannya menciptakan guru-guru yang profesional, calon-calon guru tuh. Jadi guru-guru kalian itu diantaranya dari kami, lulusan dari Fakultas Tarbiyah. Gimana metode pembelajaran yang digunakan? Apakah termasuk kampus daerah? Ya, tentu. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah salah satu perguruan tinggi negeri Islam yang metode pembelajarannya atau di dalam kurikulumnya sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi sejak Menteri Nadiem Makarim, UIN Jakarta juga termasuk salah satu kampus yang kurikulumnya menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Adakah jalur khusus untuk masuk PNS? Jika ada, sesuai dengan Ya, jadi jalur masuk yang berada di UIN Jakarta itu ada beberapa jalur. Ada jalur SMBTN, ada jalur UMPTKIN. Nah, terakhir ada jalur mandiri. Mandiri itu juga ada mandiri yang khusus dan mandiri yang umum. Nah, yang dimaksud jalur prestasi itu adalah jalur yang ada di mandiri gitu. Jadi mandiri itu tesnya di sini. Jadi semua calon mahasiswa yang ingin masuk ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, fakultasnya apa, prodinya apa gitu, tesnya di sini itu mandiri. Jadi dari mana-mana seluruh Indonesia itu datang ke UIN Jakarta untuk melakukan tes. Nah, itu namanya tes mandiri. Sementara tes yang lain, jalur yang lain seperti UMPTKIN, seperti apa yang lainnya itu tesnya biasanya di daerah masing-masing dan online. Sementara kalau mandiri, online-nya pun harus datang di kampus UIN Jakarta. untuk mewujudkan visi kampus, apa yang sudah dilakukan Ya, tentu banyak. Visi misi spesifiknya Tarbiyah ya, Fakultas Tarbiyah. Itu tadi menjadikan lembaga LPTK yang unggul, kompetitif dan profesional. Ya, kita tentu di dalam pembelajarannya, di dalam pengajarannya menggunakan tadi kurikulum MBKM. Nah, di dalam kurikulum MBKM juga diharuskan mahasiswa di semester tertentu dia itu harus mengambil mata kuliah di luar prodinya, di luar jurusannya, bahkan di luar fakultas dan universitas. Gitu. Jadi misal ada mahasiswa prodi Pendidikan Agama Islam. Di semester tertentu dia bisa mengambil mata kuliah lintas prodi, ambil di prodi manajemen pendidikan. Di level tertentu dia bisa mengambil di lain fakultas, misal mengambil
di Fakultas Adab dan Humaniora atau di Syariah. Nah, bahkan kami juga sudah bekerja sama dengan kampus lain, UNJ lah ya, yang kita sudah MOU, penandatangan MOU, kita sudah melaksanakan kegiatan Kampus Merdeka Belajar. Jadi upaya-upayanya itu diantaranya, selain juga tentu perkuliahan yang inovatif, pembelajarannya juga yang kreatif begitu, ditunjang fasilitas di sini itu ya sangat memadai, selain juga tenaga dosen yang semuanya profesional begitu. Adakah kerjasama dengan perusahaan itu? Apakah ada program pertukaran mahasiswa? Ya, ada. Tadi sudah saya sebutkan, UIN Jakarta, khususnya Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, juga melakukan kegiatan-kegiatan kerjasama. Di antaranya misal kegiatan untuk prodi, juga kita kerjasama dengan Malaysia. Ada pertukaran mahasiswa, nama programnya Student Mobility. Jadi mahasiswa kami dari UIN Jakarta dikirim ke Malaysia untuk melakukan perkuliahan selama 1 semester. Pun sebaliknya, dari Malaysia, USAS nama kampusnya, dari Malaysia dikirim ke kami ke Fakultas Tarbiyah melakukan perkuliahan 1 semester. Nah, itu upaya bukti bahwa kami UIN Jakarta melaksanakan program pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen juga seperti itu. Bagaimanakah kriteria mahasiswa yang dapat mengikuti program tersebut? Seperti alasannya? Ya, pertama tentu yang harus diutamakan, apalagi bisa pertukaran mahasiswanya ke luar negeri, pertama harus mempunyai kompetensi. Ada batas minimal IPK, gitu. Misal IPK minimal 3,5. Nah, kemudian yang kedua tentu penguasaan bahasa asing, utamanya bahasa Inggris. Mahasiswa yang akan dikirim ke luar negeri gitu, selain Malaysia ya, ada yang ke Amerika dan negara-negara yang lain, ada program penguatan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, supaya ketika mereka dikirim ke luar, mereka sudah siap untuk komunikasi dengan orang sana begitu. Jadi ada penguatan persiapannya, ada persiapan. Berapakah lulusan rektor dari kampus yang ada di kampus ini? Ya, sebenarnya maksudnya tracer study ya. Sebenarnya kalau di Fakultas Tarbiyah itu teman-teman, kita per tahun meluluskan mahasiswa itu 4 kali. Nah, rata-rata di Tarbiyah itu setiap meluluskan mahasiswa sebanyak 300 sampai 400 mahasiswa. Jadi dikali saja, dikali setahunnya aja 4 kali 400 berapa? Nah, kalau yang ditanyakan minimal dari 2023 berarti 400 kali 8 kali lulus. Nah, itu udah hampir 2000 mahasiswa yang kami luluskan hanya dari 2023 saja. Ya belum di 2022, 2021 ya. Sudah ratusan ribu mahasiswa yang kami luluskan. Ada lagi? Nah, silakan. Bagaimana cara bersaing dengan kampus lain, apalagi sekarang kampus swasta di setiap daerah yang menjanji langsung kerja? Ya, yang pertama tentu kita itu adalah Universitas Islam terbaik se-Indonesia, se-PTKI Indonesia. Kemudian untuk menjaga persaingan, kita tentu harus menjaga mutu pendidikan. Tadi, pertama kita harus memiliki fasilitas yang lengkap, yang memadai untuk menunjang pembelajaran. Kedua, kami juga memiliki tadi tenaga pendidik yang profesional. Dosen-dosen kami banyak menjadi tenaga ahli di kementerian, kemudian aktif di mana-mana, dan rata-rata dosen kami profesional gitu. Jadi sehingga kami tidak pernah khawatir bahwa di sekitaran kami ini kan banyak kampus-kampus swasta. Kami tidak pernah khawatir akan kehilangan mahasiswa karena kita punya standar, kita punya mutu gitu. Bahkan di setiap tahun kami ini menerima mahasiswa ribuan dan bahkan puluhan ribu yang nggak diterima. Artinya
UIN Jakarta, khususnya Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, tidak pernah khawatir terkait mahasiswa. Mahasiswa pasti akan berbondong-bondong karena apa? Karena melihat kualitas. Silakan kampus-kampus swasta mengumbar janjinya. Kalau kuliah di kami langsung diangkat jadi pegawai, silakan. Kita bisa diadu dengan alumni kita. Jadi tidak pernah ada kekhawatiran kampus kami kekurangan mahasiswa dan tidak ada kekhawatiran kami bersaing dengan kampus manapun. Gimana? Ada yang ditanyakan lagi? Jelas? Oke. Ya. Ya, waalaikumsalam. Sukses ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Latifah Nurdayarianti. Saya dari SMAN 2 Cikarang Barat, kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan mewawancarai mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Jakarta. Sama dengan kakak, siapa namanya? Oke, perkenalkan, nama saya Eka Puspita Anggraini, bisa dipanggil Eka. Saat ini kakak mengambil jurusan apa? Saat ini saya ambil jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Mengapa alasan kakak mengambil jurusan ini? Pertama, alasannya mungkin lebih ke bahasa Inggrisnya. Dari dulu saya suka pelajaran bahasa Inggris dan setiap hari saya sudah terpapar sama bahasa Inggris, baik dari media sosial atau manapun, dan juga terkait pendidikan. Saya juga sebenarnya ingin menjadi seorang guru, jadi saya ambil pendidikan. Apakah ada peraturan dari jurusan kakak? Peraturan yang tepat mungkin nggak ada ya, tapi kalau dari peraturan secara berbusana mungkin cuma harus lebih sopan aja sih, bukan pakai pakaian terbuka. Bagaimana keseharian mahasiswa setelah selesai belajar di kelas? Setelah selesai ya, biasanya ada beberapa yang memilih untuk belajar bersama di kosan temannya atau mungkin di taman tarbiyah atau di bagian lebih barat lebih timur, itu kan agak lorong gitu ya. Nah di sana mereka suka belajar bareng atau sharing-sharing terkait perkuliahan. Apa rencana selanjutnya setelah lulus dari kuliah? Karena terkait pendidikan bahasa Inggris, jadi tentu saya pribadi mau menjadi guru bahasa Inggris. Ada peluang apa saja dari jurusan tersebut? Sebenarnya karena kita basicnya bahasa Inggris, kita bisa masuk kemana aja, bukan sebagai guru aja yang ada pendidikannya. Jadi mau di kantor-kantor pun atau staf-staf sekolah internasional itu juga masuk. Berapa lama untuk menyelesaikan dari jurusan ini? Kalau ketentuannya itu 4 tahun paling cepat. Tapi biasanya rata-rata di jurusan saya itu 5 tahun baru selesai karena lebih banyak untuk ambil data di kelas. Jadi 5 tahun itu waktu yang ideal gitu untuk lulus dari PPI. Terima kasih Kak waktunya. Sama-sama. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Saya pamit dengan Kakak Eka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.